Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli ala sayidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Shalli wa sallim radhiyallahu taala an kulli sahabati Rasulillah ajmain, amma ba'd. Kawan-kawanku di penjuru dunia, apa kabar? Semoga senantiasa dalam kebaikan, keberkahan dan ketaatan. Dari Bukit Dinamika Umat, model sekolah bisri tanpa cleaning service, doa itulah yang selalu terpanjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Kembali renungan menjelang senja di bulan suci Ramadan ini. Kali ini saya mengulas tulisan Hikmah Republika pada tanggal 26 Februari 2021 berjudul Mengetuk Pintu Keajaiban. Masih bisakah kita mengetuk pintu keajaiban itu? Nah, itulah kira-kira pertanyaannya. Dan apa yang harus kita lakukan supaya pintu keajaiban, pintu pertolongan Allah itu terbuka, turun pertolongan Allah kepada kita pada saat dimana kita memang sangat membutuhkan pertolongan. Kawan-kawanku di penjuru dunia, ada kisah yang sangat menarik yang dicantumkan di dalam kitab suci Al-Quranul Karim tentang seorang nabi, yaitu Nabi Zakaria alaihissalam. Di usianya yang sudah lanjut, ia belum dikaruniakan anak. Dan itu sangat merisaukannya. Dan dia berdoa, selalu berdoa kepada Allah agar diberikan keturunan. Dan sudah di usia yang lanjut renta itu, tak mendapatkan keturunan. Istrinya pun mandul, tak bisa mengandung, tak bisa melahirkan. Dan doa yang sangat indah dilantunkan, dipanjatkan oleh Nabi Zakaria alaihissalam. Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warithin. Ya Tuhanku, jangan kau biarkan aku seorang diri tanpa keturunan. Kaulah sebaik-baik pewaris. Ini doa yang sangat baik dan bagus diamalkan bagi saudara-saudaraku kaum muslimin dimanapun, teman-teman yang belum mendapatkan keturunan. Amalkanlah doa Nabi Zakaria ini. Dan inilah doanya setiap waktu di tengah malam, di penghujung malam, selalu berdoa. Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warithin. Saya teringat salah seorang jamaah yang sudah hampir 15 tahun juga dia tidak mendapatkan keturunan. Berusaha ikhtiar berobat pun kemana-mana. Dan tatkala dia menanyakan hal itu kepada saya, dan saya berikan doa ini. Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warithin. Karunia Allah, qadarullah. Beliau dikaruniakan anak, dan setelah dikaruniakan satu, tahun depan satu, dan luar biasa. Kalau tak salah mungkin 3 atau 4 anaknya sekarang ini. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ya, inilah pelajaran kita dari Nabi Zakaria alaihissalam. Dalam usia yang sudah lanjut, dia tidak mendapatkan keturunan karena istrinya juga mandul. Tapi dia tidak pernah berhenti berdoa, dan dia selalu memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun secara logika, rasional, sudah hampir tidak mungkin mendapatkan keturunan karena sudah lanjut usia dan mandul pula. Tapi bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Semuanya mungkin. Maka dalam surah Al-Anbiya ayat 90, doa yang tadi itu Al-Anbiya ayat 89. Lantas di ayat 90 Allah berfirman, fastajabana lahu wa wahabana lahu Yahya wa aslahna lahu zaujah. Dan Allah menjawab, kami menjawab, mengabulkan permohonan Nabi Zakaria alaihissalam, kata Allah. Kami mengabulkan doanya, dan kami karuniakan kepada seorang putra bernama Yahya, dan kami sehatkan, kami perbaiki kandungan istrinya sehingga bisa mengandung dan melahirkan. Inilah salah satu bukti keajaiban. Lantas dalam tafsir Buya Hamka, Profesor Buya Hamka, tafsir Al-Azhar dijelaskan, kenapa Allah mengetuk pintu keajaiban kepada Nabi Zakaria alaihissalam. Ini pun sama di tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia. Karena apa? Karena dia punya amalan soleh. Waktu mengikuti pengajian dengan guru kita Profesor Ki Haji Didin Hafiduddin. Waktu mengkaji tafsir Sofwatut Tafasir, beliau juga mengupas ini. Ada 3 amal soleh yang dilakukan oleh Nabi Zakaria dan istrinya, mereka, keluarganya, sehingga Allah mengetuk pintu keajaiban. Dan kalau ini kita lakukan, insya Allah Allah pun akan membukakan pintu keajaibannya. Dan 3 ini bisa kita amalkan. Bukan karena beliau semata-mata karena Nabi, tapi karena memang amal soleh ini
Allah senang melihatnya, mendengarnya, sehingga dibukalah pintu keajaiban. Apa yang pertama? Innahum yusari'una fil khairat. Mereka itu senantiasa bersegera melakukan kebaikan. Jadi setiap ada kesempatan berbuat baik, mereka selalu berada di depan. Bukan hanya sekedar berbuat baik, tapi segera menyambut kabar kebaikan dan berada di barisan terdepan waktu melakukan kebaikan. Dan ini yang belum mampu kita lakukan. Belum mampu saya lakukan. Ikut berbuat baik iya, tapi kita belum berada di garis terdepan untuk melakukan kebaikan. Sementara Nabi Zakaria, yusari'una fil khairat, bersegera kalau ada ladang kebaikan. Itu yang pertama. Yang kedua, wa yad'unana raghaban wa rahaban. Mereka berdoa penuh harap dan cemas. Itu artinya apa? Berdoa sungguh-sungguh. Apalagi di bulan suci Ramadan ini, di sepertiga malam, di hujung malam yang hening, sebelum kita sahur, mohon ampun kepada Allah dan kita berdoa kepada Allah. Rohaban wa rogaban. Rogoban wa rohaban. Penuh harap dan cemas. Berharap doa kita dikabulkan oleh Allah. Jangan pernah kita putus asa meskipun belum dikabulkan. Tapi teruslah berdoa karena Allah senang dengan rintihan dan keluhan kita di tengah malam itu. Tapi warohaban juga harus ada cemasnya. Artinya apa? Boleh jadi Allah belum mengabulkan, boleh jadi amal kita belum banyak sehingga belum pantas dikabulkan, sehingga memotivasi kita untuk terus beramal kebajikan. Dan yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya, yang ketiga ini adalah wa kanu lana khashi'in. Mereka itu adalah orang-orang yang khusyuk. Artinya apa? Dalam melakukan seluruh tata kehidupannya. Khusyuk juga berarti apa? Tadarru, tawadu. Mereka selalu merendahkan dirinya ke hadapan Allah, merendahkan hatinya di hadapan manusia. Nah, itu artinya apa? Tak boleh ada kesombongan, keangkuhan, ketinggian hati kita tatkala kita berdoa kepada Allah untuk mohon pertolongan. Begitupun tak boleh ada ketinggian hati kita tatkala kita berhubungan dengan orang lain. Dan kalau ketiga ini kita lakukan, insya Allah pintu keajaiban akan terbuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari apa yang kita kupas hari ini, bahwa untuk mengetuk pintu keajaiban pertolongan Allah, kita harus melakukannya dengan bersegera melakukan kebaikan, berdoa penuh harap dan cemas, dan kita merendahkan hati. Tawadu kepada Allah dan tawadu kepada manusia. Semoga bermanfaat. Hadanallahu yakum ajma'in. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas.